Baik seluruh jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dapatkan informasi dari tim Ustadz Ali Hidayat bahwasanya beberapa saat lagi beliau beserta rombongan akan segera tiba di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Untuk itu kami harapkan seluruh jemaah untuk tetap bersabar dan mengisi waktu kosongnya dengan amal-amal kebaikan, bisa dengan berzikir ataupun bisa lihat di sini menikmati galeri lukisan Al-Quran di atas kanvas karya Ustadz dari Sulaiman. Dan juga kami informasikan bahwasanya acara kita ini dapat juga dinikmati dan disiarkan secara langsung melalui akun channel YouTube Aku Mataku TV, Masjid Bang Raya TV, MBR TV, dan juga TV Sumsel. Sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia dapat menginformasikan kepada sanak saudara Handai Taulan dan keluarganya bahwasanya acara kita dapat juga dinikmati secara langsung melalui live streaming di channel YouTube Aku Mataku TV, selanjutnya MBR Bang Raya dan juga TV Sumsel. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi ibu-ibu yang di atas diharapkan untuk tidak terlalu maju dan bersender di pagar karena pagarnya belum kuat. Iya. Ya. Ini the power of emak-emak, ini bisa mengalahkan pagar ya. Jangan sampai yang lebih viralnya ibu-ibunya yang jatuh nanti. Sekali lagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, sembari menunggu acara kita dimulai, boleh di-share seluas-luasnya kepada sanak saudara Handai Taulan yang tidak berkesempatan hadir pada kesempatan malam hari ini, bisa menikmati acara kita melalui channel YouTube Aku Mataku TV. Silakan like, comment, and share serta subscribe, jangan lupa. Dan juga MBR Bang Raya TV, dan satu lagi adalah TV
Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami telah mendapatkan informasi bahwasanya alhamdulillah gurunda yang kita telah tunggu-tunggu telah tiba di Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Itu artinya sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wa tabi'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina maulana Muhammad. Jemaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa channel YouTube Aku Mataku TV, MBR Bang Raya TV dan juga TV Sumsel dimanapun berada. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini dalam rangka baru saja tadi kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu, sanak saudara handai telan telah memilih untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib dan insya Allah sholat isya nanti di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai wujud rasa syukur kami selaku takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya akan menyampaikan kata penyambutan bagi jemaah sekalian yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Bapak Profesor Dr. Najib Asmani. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, terkhusus Ustadz Adi Hidayat beserta tim dari Jakarta, ada Pak Lutfi, ada Pak Wawan dan tokoh masyarakat, para alim ulama sekalian yang kami hormati. Pertama tentunya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita kedatangan Ustadz yang sangat kondang di Republik Indonesia, Ustadz Adi Hidayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini suatu surprise bagi kami, seakan-akan mimpi. Beliau mengotak tim di sini untuk datang ke Palembang. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada perencanaan kami sama sekali, qadarullah beliau ada di sini. Kami terima kasih kepada seluruh jamaah sudah hadir di sini. Kami mohon maaf jika penerimaan kami kurang pada tempatnya. Tapi dengan semangat keimanan dan ketakwaan semua bisa tertib berada di sini. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini beliau sudah berada di Masjid Baitur Rahman di Bang Raya ini. Sekilas bahwasanya masjid ini dari renovasi Ustadz dengan modal yang terbatas, dengan komitmen kawan-kawan di sini, kami tidak pernah mengajukan proposal dan meminta-minta, hanya dengan keikhlasan para dermawan membangun masjid ini dengan awal modal 13 juta Ustadz renovasinya. Ustadz tahun 2012 tahu di sini. Alhamdulillah kita ingin masjid ini masjid yang tertinggi, rumah Allah yang tertinggi dan terindah. Alhamdulillah di tengah perjalanan Ustadz, datang Ustadz dari Sulaiman waktu PPKM, dan ketika itu kita sudah terbangun sekitar 5 miliar,
dan akhirnya Ustadz Dery menginfakkan untuk mengajak semua donatur di seluruh Indonesia bahkan dari beberapa negara dengan menginfak satu halaman 10 juta rupiah ini di depannya Ustadz. Kita lihat, dan dari 604 halaman Ustadz masih tertinggal 65 halaman. Mudah-mudahan malam ini Bapak Albar Akbaro ada di sini bisa menutup, yakin. Ya, 65 halaman Pak Albar. Kecil ya. Ya, ini mudah-mudahan terpenuhi, dan terima kasih kepada Pak pimpinan tim Jafar telah menyiapkan keamanan di sini, dan seluruh donatur yang telah mendukung acara ini dengan dapat terselenggara seperti ini. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur semoga Ustadz ini capek tadi dari Pondok Indah langsung ke Palembang, dan besok jam 4 harus kembali lagi ke Palembang. Kita berdoa semoga Ustadz ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan, kita minta pendapat Ustadz, karena ramainya begini Ustadz, kita akan melewati waktu Isya. Mudah-mudahan Ustadz akan memberikan petua-petuanya. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Salam Ustadz dari Ustadz Dery Sulaiman. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Bapak Profesor Dr. Najib Asmani, dan selanjutnya langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru nurul kita Ustadz Adi Hidayat. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin thumma allafa qulubana fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi ursila rahmatan lil alamin. فباقتداء سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين الذي هو أماما وبعد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati, kita muliakan sebagaimana Allah memuliakan mereka, orang tua kita, para ulama, asatidzah, para tuan guru yang mungkin berada di sekitaran kita tapi tidak menampakkan secara langsung kehadirannya. Kita doakan semoga Allah senantiasa menyehatkan guru-guru kita, memuliakan dan menambah pengetahuan kepada mereka, dan menjadikan mereka bagian dari pewaris Nabi Muhammad SAW. Para tokoh masyarakat yang berkenan hadir, semoga Allah memberikan kekuatan, kelapangan dan kesehatan untuk menunaikan tugas sebagai amanah dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Semoga diberikan kemudahan, kelapangan dan rahmat Allah sehingga mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik, bermaslahat untuk masyarakat, dan menambah mizan kebaikannya di hadapan Allah saat berhadapan dengan penguasa alam. Para pengurus DKM yang sangat saya cintai, 11 tahun yang lalu belum seperti ini masjidnya, baru 1 lantai, kemudian ada bagian ruangan khusus sebelah kanan. Berbahagialah yang di lantai bawah, itu sebelah kanannya khusus untuk nasi kebuli biasanya. Mudah-mudahan dengan berkembangnya masjid ini menjadi megah, insya Allah amal solehnya pun makin megah. Yang paling penting itu keikhlasan dalam menata, memakmurkan masjid,
itu diapresiasi oleh Al-Quran pada golongan elit. Jadi kalau ingin masuk dalam golongan elit yang diistimewakan oleh Allah dalam Al-Quran, salah satunya itu pemakmur masjid. Itu ada di Quran surah 9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang mampu memakmurkan masjid Allah itu terbatas kalangannya. Karena innama itu adatul hasri, huruf untuk membatasi sesuatu. Jadi kalau sudah ada innama membuka kalimat, maka hukumnya diikat pada keadaan setelah innama itu. Contoh begini paling gampang ya. Zakat itu dikeluarkan pada berapa golongan? Berapa? Boleh enggak 9 golongan? Nah, kalau tidak tahu cepat katakan wallahu alam. Hanya boleh dikeluarkan pada 8 golongan, dan golongan itu pun harus termaktub sesuai dengan yang disebutkan di Quran surah 9 ayat 60 saja. Tidak boleh keluar dari situ. Kenapa? Karena pembukaannya dibuka dengan innama. Innamas shadaqatu, zakat itu hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, ya. Kemudian wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dilunakkan hatinya untuk mau mengenal Islam atau baru masuk Islam, dia tidak punya pegangan, kekuatan. Ya, kemudian setelah itu wal gharimin, orang-orang yang dililit utang piutang untuk menaati Allah. Bukan kredit mobil macet bayar, bukan. Ya, tapi dia misalnya sedang ada perusahaan, dia berkomitmen ingin sebagian dari hartanya, dari hasil yang dia dapatkan usaha itu untuk menutupi kekurangan, misalnya renovasi di Masjid Baitur Rahman. Tiba-tiba jatuh bangkrut, malah berutang. Nah, itu boleh dapat bagian dari zakat, masuk gharimin. Kemudian nanti setelah itu ada golongan fi sabilillah, ada golongan ibnu sabil, ya. Nah, kalau kita keluarkan, kemudian yang ke-8 sebelumnya tadi wala amilina 'alaiha, yang petugas khusus, tidak ada pekerjaan lain untuk mengelola zakat saja. Jadi tidak bekerja lain, tidak nyambi. 8 golongan ini yang hanya berhak menerima zakat. Di luar itu tidak. Nanti ada skema lain disebut dengan infak. Kenapa? Karena dibuka dengan kata innama. Memakmurkan masjid itu dibuka dengan kata innama. Jadi berbahagialah kalau ada di antara kita yang diberikan oleh Allah kekuatan dalam hatinya untuk mau memakmurkan masjid dengan semua jenis kegiatan yang mampu dilakukan. Maka Anda sedang masuk dalam kalangan elit di dalamnya. Ya. Nah, tapi tidak cukup dengan amin. Ya. Itu. Apa yang dimaksud memakmurkan itu? Ya. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Dia membawa misinya ke masjid itu karena imannya supaya cari bekal di hari kiamat untuk pulang. Jadi mengelola masjid itu bukan mengelola perusahaan. Orientasinya bukan dunia. Mengelola masjid untuk DKM ditujukannya betul-betul untuk menaati Allah. Ya. Kemudian menyiapkan bekal itu supaya punya kebanggaan saat pulang menghadap Allah. Nah, apa ciri-ciri orang-orang seperti itu? Yang pertama, wa aqamas shalah. Dia berusaha memakmurkan masjid itu dengan konsisten membuat sifat sholat jamaah yang baik dan rapi. Nah, jadi ada pengelolanya, ada imamnya, ada makmumnya. Bila nanti ada yang sholat di sini, DKM dapat bagiannya. Setiap orang sholat dapat pahala, ditransfer langsung itu. Itu hadisnya sahih. Ya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha mithla ajri man amila biha min ghairi an yankusa min ajriha syai'. Paham? Tidak. Siapa yang memfasilitasi pada sunnah kebaikan? Ya, sunnah kebaikan, jamaah sunnah kebaikan. Difasilitasi di sini, dilebarkan masjidnya, diluaskan, ditinggikan. Orientasinya bukan supaya orang menganggap masjid ini mewah. Awas hati-hati Pak DKM, Pak Najib hati-hati.
Kalau hanya keinginan menjadikan masjidnya tanpa dinilai mewah, maka keluar dari golongan elit itu. Ya, keluar dari golongan elit. Diharapkan dengan masjidnya direnovasi, jamaah mesti nyaman merasakan kenikmatan sholat di sini. Safnya makin luas, ada kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Itu setiap orang masuk satu, maka dia sholat baru masuk dapat 25 kebaikan. Sholat dapat 27. Jarak satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Itu di Sahih Muslim. Itu begitu jamaahnya dapat, langsung DKM-nya pun setiap orangnya dapat transferan sama persis dengan orang yang ibadah di situ. Ya. Itu satu. Wa ataz zakah, nanti mengelola potensi zakat dengan baik. Walam yakhsha illallah, dan menerapkan hukum Allah di masjid. Masjid itu rumah siapa? Rumah Allah, bukan rumah pengurus. Saya main ke rumah pengurus, punya aturan, masuknya lewat sini, duduknya di sini, yang ngatur yang punya rumah. Kita datang ke rumah Allah yang dipakai aturan Allah. Karena itu kalau nanti sudah bagus, sudah rapi, yang pertama dipelajari oleh DKM bukan membuat program, tapi belajar fikih masjid tentang aturan Allah di dalamnya. Ini penting saya sampaikan, sebab ini rahasia di antara kita ya. Ada 9 jenis setan yang berbahaya. Nanti kalau kita ke Palembang lagi, bikin kajian yang terukur, insya Allah nanti kita buat tema khusus judulnya fikih setan. Supaya kenal. Antum kesini cuma tahu jalan yang mulus, tak tahu di situ ada lubang, terperosok. Nah, setan itu kan bahaya. Mesti kita kenali. Di antara 9 jenis setan itu ada setan yang memang tugasnya berada di masjid. Dan yang pertama kali digoda bukan jamaah, tapi DKM masjid. Ingat itu. Kalau sekarang kompak Pak, kompak jadi bagus sama-sama nyumbang. Nanti setelah jadi masuk dia, supaya dibikin pecah DKM-nya. Kalau jamaah satu bosan, yang lain datang. Tapi kalau DKM sudah nggak mau ke masjid, jamaah pun malas. Kenapa nggak ke sana? DKM-nya ribut melulu katanya. Padahal masjidnya bagus. Maka dari itu penting kita buat aturan-aturan itu supaya paham. Jangan takut dengan kas Pak, karena kan rumah Allah. Yang penting itu Allah kasih berapa, kemana dikeluarkan sesuai dengan aturan Allah. Ini penting saya pertajam dulu, karena sekarang ini baru kita masuk mendapati masjid sudah bagus. Dan dalam tahap penyempurnaan, saya memberikan pesan yang kuat dulu supaya nanti saat kita guyub menjadikan masjid ini baik, insya Allah DKM-nya pun sudah kuat, kitanya pun nyaman ibadah di dalamnya. Yang saya cintai, saya banggakan, seluruh keluarga saya tercinta yang hadir jamaah saat ini dalam pengajian malam hari ini. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dari manapun Anda datang, siapapun Anda berada di sini, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkahnya dihitung oleh Allah untuk meringankan hisabnya dan dimasukkan dalam golongan hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Siapapun yang melangkahkan kakinya, dia berangkat dari manapun asalnya, menempuh perjalanan dengan tujuan untuk belajar, mau ngaji tidak yang lain, bukan untuk selfie, bukan untuk foto-foto, bukan hanya untuk menggambarkan saya jumpa ustadz bikin status, tapi tujuannya betul-betul untuk belajar. Dia datang untuk belajar, dia rekam pun untuk belajar, dia foto pun dia tebarkan untuk menenangkan hatinya supaya belajar. Apa yang Allah berikan kepadanya? Dari sejak dia berangkat sampai dengan ke majlis ilmu, sampai dia pulang, Allah perintahkan malaikat mencatat langkahnya untuk meringankan langkah ia saat hisab menuju surganya. Hadisnya sahih. 2. Nanti kalau Anda ada ustadz lain lagi, praktekkan hadis ini. Sejak dia berangkat, duduk sampai pulang, Allah perintahkan satu malaikat khusus membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada penuntut ilmu itu. Nah, di antara ridhanya Allah itu, ya, melalui malaikat tadi itu ada 2. 1,
mengaminkan doa-doa yang dimohonkan. Nah, jadi kalau nunggu penceramah, nunggu kiai, nunggu tuan guru, nunggu al-habib, habaib misalnya, ustadz, itu jangan banyak kita melakukan hal yang tak penting. Mungkin itulah cara Allah yang diinginkan untuk mengabulkan permohonan kita selama ini. Itu pertaruhannya, datang minta. Mungkin itu yang menjadikan doa Anda cepat terjawab dalam keadaan berdiri ingin belajar. Gelap-gelapan ingin mencatat, itu mahal sekali. Mahal. Di posisi itulah justru aminnya malaikat itu cepat diberikan bagi orang-orang yang serius mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi dengan doa. Yang kedua, ridhanya malaikat itu juga berarti permohonan kepada Allah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan penuntut ilmu itu. Karena itu jangan lihat siapa yang datang. Bersihkan niatnya. Anda pernah mencuri, pernah mabuk, ya, pernah berbuat maksiat yang lainnya. Allahu Akbar. Kenapa kok tiba-tiba Anda bisa datang ke sini? Kan bisa mencari tempat yang lain. Mungkin itulah caranya Allah ingin mengampuni dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ya. Karena itu menarik nih, kenapa pencuri sendal bisa datang ke masjid? Kenapa tiba-tiba ada orang pengen nyuri kotak infak di masjid? Sekarang ganti cara berpikirnya. Kenapa kok diarahkan ke masjid? Mungkin itulah cara Allah ingin merubah kebiasaannya, mengampuni dosanya, menghilangkan sifat maksiatnya sebelum wafat ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita memulai kajian ini dengan hati yang bening dulu, dengan tulus dulu, perbaiki niat dulu. Yang pegang handphone setelah masuk ke kajian, simpan dulu supaya kita mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Nah, terakhir, siapapun yang mengajar kalau dia dari kalangan ulama, jaga mereka. Ciri ulama itu bukan hanya pintar, yang pintar banyak. Ciri utamanya dia punya rasa khasyah kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ya, dia khawatir kalau dia bicara takut Allah tidak ridha. Akhlaknya mulia, lembut sifatnya, punya kepedulian tinggi pada murid-muridnya. Guru saya selalu berkata, nak, kalau engkau mengajar, tatap wajah-wajah itu. Nanti setelah selesai bangun malam, bayangkan wajah itu dan mohonkanlah kepada Allah kebaikan untuk semua yang kau tatap dan tak mampu kau tatap itu. Minta kepada Allah supaya ditanamkan pada jiwa mereka kedamaian, kebaikan dan pengetahuan yang merubah mereka menjadi lebih baik. Dan bertakwalah kepada Allah untuk memohon ampunan agar setidaknya engkau mampu mengamalkan dari apa yang pernah engkau sampaikan kepada orang-orang yang engkau ajarkan itu. Itu amanah guru saya pertama pulang ke Indonesia, saya menghadap itu kalimat yang beliau sampaikan. Nanti engkau akan banyak mengajar, tatap wajah-wajah mereka, mengajarlah dengan ikhlas. Begitu selesai malamnya, maka urusan kamu dengan Allah untuk memohon kebaikan-kebaikan dan bayangkan wajah-wajah mulia itu. Teman-teman sekalian, mari kita mulai kepada inti kajian sebagai mukaddimah yang kedua. Yang ini baru mukaddimah, belum mulai kita. Tenang ya. Tenang insyaallah. Saya ingin atur dulu supaya hati kita tenang dulu, supaya nanti saat menata saf lebih enak. Ya, enggak usah rebutan, justru melukai orang lain itu justru akan merusak bagian pahala yang mungkin kita dapatkan. Ya, yuk kita mulai inti kajian kita. Catat dulu sumbernya. Referensinya dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian kita belajar. Malam ini cukup satu ayat dan satu hadis saja. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 103. Hadisnya sudah, hadisnya di Sahih Sunan Abu Daud. Sahih Sunan Abu Daud. Jadi Sunan Abu Daud itu ditarjih kembali, dikeluarkan yang sahihnya. Maka dari yang sahih ini ada beberapa hadis-hadis yang menjadi topik kita. Nomor hadis 4297. Rawinya adalah sahabat mulia Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asistennya Nabi. Jadi yang meriwayatkan hadis ini di antara orang terdekat Nabi yang menjadikan sisa hidupnya dibaktikan untuk melayani Nabi. Jadi nanti ada sahabat Malik bin Anas, ada juga sahabat Thauban radhiyallahu taala anhuma. Sudah? Baik. Berapa menit lagi kita sampai ke Isya? Berapa?
3 menit lagi. Yuk, saya bacakan pembuka ayatnya, kemudian setelah itu saya cukupkan pada inti materinya, lalu saya bacakan hadis, kemudian setelah itu kita susun saf dengan baik dulu. Sepakat? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Saya ulang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tahan sampai situ. Saya ulang. Quran surah ketiga ayat ke-103. Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang wadhkuru ni'matallahi alaikum itu simpan dulu. Jelas? Ya, kemudian saya bacakan hadisnya untuk menjelaskan bagian-bagian ini yang hilang. Sekarang tidak kita miliki praktikalnya. Qala an sahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam Thauban radhiyallahu taala anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha qila aw qala qailun minna am min qillatin bina yawma idhin ya Rasulullah qala bal antum yawma idhin kathir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yaj'alu fi qulubikumul wahn. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Titik, itu ayatnya, itu hadisnya. Sekarang fokus baik-baik, perhatikan baik-baik. Kita akan bahas ayat dan hadis ini setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Untuk membuktikan kita bagian hamba Allah yang baik, maka sebelum kita sholat, saya berikan gambaran satu hal. Susun saf dengan baik. Tidak perlu berebut. Lurus saja, rapatkan. Kalau sudah tak cukup, perhatikan. Ada amalan besar sekali yang bukan hanya sama pahalanya dengan yang di dalam, tapi bisa 2 kali lipat dari apa yang ada di dalam. Itu ada amalannya di Quran surah 58 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika disampaikan kepada Anda rapikan, luaskan saf, masuk yang renggang-renggang, ada slot isi. Orang-orang yang mampu meluaskan walaupun dia tidak ada berada di situ, maka Allah akan balas dengan memberikan kelapangan selama hidupnya. Ketika dia memberikan kelapangan kepada orang lain, Allah balas untuk melapangkan dia selama hidupnya. Karena itu sebelum membentuk saf salat Isya, berdiri nanti. Setelah itu rapikan. Yang tidak dapat, pakai ayat ini, langsung luruskan, langsung bikin saf lurus keluar, sesuaikan. Tidak usah merasa kecil dengan yang ada di dalam, karena Allah akan berikan lebih daripada apa yang pernah kita bayangkan. Tapi jangan semua keluar. Luruskan dulu. Sudah? Baik, nanti setelah sholat, salam, beres, masuk lagi, rapikan lagi, duduk, tidak harus sama dengan saf sholat, yang penting semua mendapatkan bagiannya yang baik. Siap insyaallah? Baik, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta susun saf dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقته ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الله أكبر. سبحان ربي وبحمده سبحان ربي الله أكبر. ربي بلي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحيات المباركات الصلاة طيبة الله السلام عليك أيها النبي السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر. سبحان ربي الأعلى
الله أكبر ربي بلي وارحمني واجبني وارفعني واهدني وارزقني وعني الله أكبر سبحان ربي وبحمده سبحان ربي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم بحمده سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي وبحمده سبحان ربي سبحان ربي الله أكبر ربي بلي وارحمني واجبني وارفعني واهدني وارزقني الله أكبر سبحان ربي وبحمده الله أكبر التحيات والبركات الصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على وبارك على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى كما باركت على سيدنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan bahwasanya tausiah dari Ustadz Ardi Hidayat akan segera kita lanjutkan. Namun mohon bersabar, beliau lagi barusan minum obat. Kita doakan semoga cepat lekas pulih. Selanjutnya kami aturkan pula, kami melihat tadi di luar ada beberapa jemaah ibu-ibu yang cukup berada di pinggir sekali dengan bangunan. Sekali lagi demi keamanan dan kenyamanan untuk tidak bersender di terlalu pinggir Bu ya, terutama yang bagian di luar di segitiga sebelah kiri kami. Kami melihat tadi banyak ibu-ibu yang bersender, belum ada pagarnya. Bersenderlah pada Allah Bu ya, jangan pada pagar. Amin. Kita masih menunggu dan kata Ustaz tadi untuk mengisi kekosongan baiklah dengan berzikir saja. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beri semangat untuk kita semua, terutama buat gurunda kita Ustadz Ardi Hidayat. Takbir! Dan tausiah segera kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah ditunaikan salat Isya berjamaah. Semoga salat kita berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita digolongkan pada golongan ahli Al-Quran seperti yang dibacakan dan dimohonkan oleh imam tadi, khususnya pada rakaat pertama saya simak tadi beliau bacakan Quran surah Fatir ayat 31 sampai dengan ayat 35. Semoga kita digolongkan pada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai akhirat, masuk dalam golongan ahli Quran yang dihilangkan lelahnya saat kembali di hari kiamat kepada Allah. Semua Allah hadiahkan lelah, capek, semua perjuangan dihilangkan seketika saat itu, sehingga dia tidak pernah merasa ingat bahwa dia pernah capek berjuang untuk pulang. Itu yang dimaksudkan di ayat tadi, masuk dalam golongan ahli Al-Quran. Baik, kita mulai kajian kita di pertemuan malam hari ini. Yang pertama kita ingatkan kembali Quran surah ketiga Ali Imran ayat 103. Kita cepat saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul azim. Saya ingin cerita dulu sebelum membahas ayat ini. Dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, suasana kehidupan pada masa itu jauh dari persatuan. Saya ulangi, jauh dari persatuan. Hampir rata-rata di semua aspek bertikai dan bersaing dengan cara yang tidak sehat. Pedagang saling tipu dan curang. Yang punya kedudukan bagaimana bisa naik, yang di bawah tetap berada dalam keadaan terjepit. Semua aspek, dan ada 4 golongan pokok. Jadi kalau mau masuk golongan elit di masa itu 4 golongan. 1, ada golongan tujar, para pedagang. Yang kedua, ada golongan asy'ara, para seniman. Yang ketiga, ada golongan kahin, jamaknya kuhan, dukun.
Dan yang keempat sahir, tukang santet. Nah, 4 ini yang paling populer pada masa itu dan tidak pernah ditemukan pertemuan-pertemuan, perkumpulan-perkumpulan yang melahirkan maslahat, nggak ada. Jadi kebiasaannya kalau setiap hari mereka menyebar, nanti akhir pekan kumpul buat pesta-pesta. Mereka menyebar dari hari pertama Al-Ahad, hari kedua Al-Itsnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga Thulatha, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat Arbi'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari kelima Yaumul Khamis, Khamsah, hari kelima, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Kamis. Yang keenamnya bukan Yaumus Sadis, bukan Sittah, bukan Sadis, tapi mereka beri nama dengan Yaumul Arubah, hari berpesta-pesta, berbangga diri dan berfoya-foya, menampilkan semua hasil kegiatan yang dagang, yang cari lirik, yang semua berusaha itu selama sepekan tujuannya hanya untuk pesta-pesta. Datang ke pusat hiburan namanya aswaq. Nanti ada suq Aqadh, suq Dumatul Jandal dan suq yang lainnya. Puncaknya itu kumpulnya itu di Jabal Qubais. Yang kalau antum umrah, antum haji, pernah kan lihat itu ada istana raja ya di satu bangunan itu. Istana untuk menjamu para tamu-tamu raja yang akan haji atau umrah. Jadi kalau ada Grand Zamzam, sampingnya Sofwa, seberangnya itu ada istana. Nah, istana itu berdiri di atas Jabal Qubais. Jabal Qubais itu tempat paling elit. Siapa yang punya kuasa, dia akan naik ke atasnya. Siapa yang punya kekuatan, dia berada di atas. Karena itu nanti Nabi Muhammad SAW pun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj mengumumkannya di atas Jabal Qubais untuk menunjukkan akan ada perubahan tata kehidupan setelah peristiwa itu. Yang mau saya katakan, itu setiap akhir pekan naik ke situ tanding kumpul semua. Siapa yang paling kaya dari hasil usaha, pamer. Pasang status. Waktu itu kan belum ada IG ya, belum ada Facebook. Ya, itu real, langsung dihitung. Ya, bukan di foto-foto, hitung. Ini paling kaya, maka akan diangkat sebagai hartawan terpandang di zamannya. Jadi kalau antum sekarang pasang status cuma buat nampilkan apa yang antum miliki, ketinggalan. 15 abad yang lalu itu langsung hartanya ditunjukkan, bukan foto-foto lagi. Jelas? Jadi kalau pasang status, foto-foto hanya untuk pamer, dulu sudah pernah ada. Kemudian yang kedua apa? Nanti yang paling bagus sastranya, syairnya, qasidahnya, itu dilombakan. Ada 16 rumus nanti disebut dengan bahr. Ada tawilun lahudunal buhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Ada rajas mustaf'ilun 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 صوت الصفير البلبل هيج قلب الثمل الماء والزهر مع زهر لهظ المقل فأنت يا سيد لي وسيدي ومولدي فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من فعل هذا الرجل فقال لا 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 فقد غدا مهرولي وولد ولي ويل لي فقلت لا تولولي فبين اللؤلؤ لي قالت له هنا كذا إن هرود الظلم قلي كهتا كقيل لي طبطبي لي. Tuh ada, coba ulangi. Nanti yang paling bagus syairnya dikumpulkan, diurutkan 7 urutan. Yang tertingginya maka akan mendapatkan gelar Amirus Syu'ara, pangeran pujangga. Ya, dulu namanya Imra'il Qais. 7 urutan terbaik akan disalin dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Jadi sepekan tuh cari lirik aja. Cari lirik, cari syair, nanti dilombakan. Yang terbaik ditulis dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Itu sejarah Ka'bah itu nanti kelak sebelum diganti dengan kain kiswah yang isinya ayat Al-Quran. Awalnya syair, seni. Dukun juga begitu. Ya, 5 hari cari mantra. Siapa yang paling efektif mantranya, diangkat jadi kepala dukun. Tidak ada. Jadi paguyuban dukun pada waktu itu sudah ada. Ya, kalau ada lagi sekarang ketinggalan zaman. Jauh. Tukang sihir juga begitu. Tukang sihir, tukang santet ada.
Ya, nanti siapa yang mantranya, santetnya paling dominan, paling cepat, paling kena, itu nanti jadi patokan. Itulah kebiasaannya. Jadi nggak ada kumpul kayak gini, nggak ada. Allah rubah semua itu. Allah alihkan kebiasaan itu. Yang saling menyakiti, yang tampil paling hebat menyakiti yang rendah, munculnya perbudakan dan segala rupa. Diturunkan risalah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah tidak berikan tongkatnya Musa alaihissalam, bukan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah turunkan Al-Quran untuk merubah keadaan masyarakat pada waktu itu. Dan hebatnya bukan hanya merubah mereka, tapi menyatukan mereka dalam semua nilai-nilai kebaikan. Pasca diterangkan oleh Nabi SAW Quran itu, maka apa yang terjadi? Yang tadinya maaf, tidak saling kenal, sekarang saling kenal. Yang tadinya acuh tak acuh, sekarang saling sapa. Yang tadinya saling menzalimi, sekarang saling membantu. Dan hebatnya, yang tadinya cuma kumpul-kumpul untuk pamer setiap akhir pekan. Jadi kalau antum kerja, berangkat gelap, pulang gelap, hasilnya hanya untuk dipakai foya-foya, hanya untuk liburan akhir pekan dan bermaksiat, hanya untuk menunjukkan saya punya harta, itu udah keduluan sama orang-orang jahiliyah. Sudah ada dulu. Nah, ketika Allah turunkan Al-Quran, dirubah sifatnya. Yang tadinya arubah, dirubah langsung namanya menjadi Jum'ah. Menjadi apa? Jumu'ah. Ini asalnya ibadah Jumat. Jadi nama Jumat ini asalnya untuk merubah keadaan jahiliyah tadi menjadi keadaan hidup yang lebih baik dan berkah. Maka turunlah Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah itu, khususnya di ayat 9 sampai dengan 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Perhatikan. Allah satukan dengan iman. Makanya turun ayat innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang yang telah beriman itu saudara. Yang paling menarik begini, ayat yang turun untuk menegaskan yang tadinya tercabik-cabik, yang jauh disadarkan. Satu ayat saja. Sepanjang kalian sudah beriman, kalian saudara, kata Allah. Setelah itu dikumpulkan. Kalau sudah beriman, pola hidupnya mesti berubah. Pekerjaan mesti tertata. Turun ayat membimbing, begini cara bangun tidur. Begini cara menyusun pekerjaan. Begini cara bekerja. Begini cara dagang. Begini cara mencari kedudukan. Begini cara belajar. Setelah itu muncullah setiap pekan dikumpulkan, bukan di tempat-tempat pesta lagi, dikumpulkan di masjid dengan sifat Jum'ah dari kata al-jam'u. Punya 3 makna. Duduk, kenali siapa yang duduk. 2. Yang ketiga, saling mengisi di antara yang duduk. Itulah Jum'ah. Sifat Jum'ah yang cepat disebut jamaah. Jadi setiap hari kita jamaah, setiap pekan Jum'ah. Hebatnya, kalau ibadah harian jamaah, itu yang kumpul paling skala kecil. Ini komplek ini, kalau jamaah kan paling yang dilihat sekomplek ini aja kan. Tapi kalau Jumat Pak, yang bukan dari sini bisa datang. Sifatnya dirubah, jamaah dan Jum'ah. Allah tidak menginginkan kalian datang, duduk, dengar khutbah, kadang-kadang ngantuk, bahkan tidur, sholat 2 rakaat dan pulang. Bukan itu bukan Jumat. Atau jamaah, datang cuma sholat, zikir, pulang. Bukan itu. Tidak ada satu pun yang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia kenal siapa yang duduk di sampingnya. Sampai situ dulu tuh. Dan tidak ada yang datang ke masjid di zaman Nabi, kecuali dia keluar dari masjid selesai urusannya. Pak Najib, yang lapar masuk masjid, pulang kenyang. Zaman Nabi. Nah, datang haus, pulang hilang dahaga. Yang hebat begini, datang tak ada pekerjaan, pulang punya pekerjaan. Gak cukup dengan amin, kita lihat dulu nih. Ya. Datang sakit, pulang sehat. Jadi masjid itu solusi di zaman Nabi, menyatukan. Nah, itulah sifatnya jamaah, pekanannya disebut dengan Jum'ah. Siapa yang menyatukan itu? Allah. Lewat apa? Diikat. Jadi kalau tahu sapu nggak, sapu lidi? Kalau sapu lidi satu-satu bisa nggak untuk digunakan menyapu? Bisa, cuma lama cepi.
Nah, CP itu cepat pikirkan, bukan nama orang ya. Sama, lama satu-satu. Tapi kalau kita ikat jadi satu, lebih kuat atau lemah? Mudah digunakan menyapu atau tidak? Mudah. Biasanya kalau mau diikat harus pakai apa? Tali. Tali itu bahasa Arabnya hablun namanya. Maka ketika orang-orang sudah beriman, Allah katakan, "Hei, wa'tasimu bihablillahi jami'a." Dulu kalian terpecah saat di jahiliyah. Dulu kalian gak saling kenal. Dulu kalian saling menindak. Dulu kalian saling melukai. Setelah masuk Islam, yang mencaci saling mencintai, yang memukul saling merangkul, yang mengancam tiba-tiba saling menyenangi dalam nilai-nilai kebaikan. Dan itu dibiasakan. Yang hebatnya begini, teman-teman pernah dengar hadis tahiyatul masjid tidak? Kalau masuk masjid mau etikaf duduk, itu sholat dulu, sholat apa namanya? Nah, berapa rakaat? Baik, perhatikan baik-baik. Asal tahiyatul masjid itu bukan hanya menghormati masjid, tapi juga mengenalkan siapa jamaah yang datang. Asalnya begini, ada seorang pemuda namanya Sulaik dari Gotofan, maka disebut Sulaik al-Gotofani. Biasanya dimunculkan kalau ujungnya ada i, itu untuk menunjukkan daerah. Dia bukan orang situ. Seperti Imam Al-Bukhari, pernah dengar? Nah, nama aslinya bukan Bukhari, nama aslinya Muhammad. Bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena beliau datang ke Arab memperkenalkan, saya bukan orang sini, saya dari Bukhara. Maka tambahkan al di depannya, ujungnya i, ana al-Bukhari. Palembang mesti bangga, zaman dulu ada seorang syekh besar dari Palembang, jadi mufti di Masjidil Haram. Namanya sama dengan ustadz kita, sahabat kami itu, Ustadz Abdus Somad. Namanya Syekh Abdus Somad Al-Palembangi. Itu. Betul, betul. Sama, dulu ada dari Padang ada, Syekh Yasin Al-Padangi. Itu musnid dunia gelarnya. Orang yang hafal hadis paling tinggi sedunia dengan sanadnya, bukan cuma isinya, tapi dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Rasulullah SAW. Itu mufti besarnya orang Padang, namanya Syekh Yasin Al-Padangi. Nanti ahli di bidang fikihnya ada lagi. Ya, siapa dia? Syekh Nawawi. Dari mana? Banten. Dikenal Syekh Nawawi Al-Banten. Di antara murid populernya 3. Ya, 1 Syekh Ahmad Dahlan, Muhammad Darwish yang mendirikan Muhammadiyah 18 November 1912. Yang kedua, Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Ya. Kemudian ada satu lagi tuh, yang dari Banten, dari Caringin, namanya Buya Asnawi. Dan 3-tiganya kompak pulang ke Nusantara jadi ulama hebat. Ya, tapi diawalkan pakai al, ujungnya i, menunjukkan daerah. Itu sampai sekarang masih berlaku. Ya. Jadi kalau Pak Najib mau umrah, boleh. Ana Najib Al-Palembangi Al-Jalan Bang Rayai. Nah, itu boleh, sah. Nah, ini Sulaik dari Gotofan. Sulaik Al-Gotofani datang ke masjid, Nabi sedang bicara, memberikan tausiah. Tiba-tiba langsung duduk. Maka Nabi berkata begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kama qala, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau ada di antara Anda, Allahu Akbar, Nabi kita terlembutnya, tidak pernah menyakiti kata-katanya itu. Sallu ala Nabi. Sudah tahu, yang enggak tahu itu Sulaik, tapi Nabi bikin kalimatnya umum supaya tidak menyakiti orangnya. Jika Anda di antara Anda jamaah yang pengen masuk masjid dan duduk i'tikaf walaupun sementara, kata Nabi, jangan langsung duduk tapi sholat dulu 2 rakaat. Orang Madinah sudah pada tahu masuk masjid itu sholat dulu 2 rakaat. Tapi karena ini dari Gotofan, nggak tahu itu. Nabi ingin tunjukkan ini ada saudara kita baru, bukan dari sini. Coba lihat siapa dia, apa keperluannya. Jangan sampai dia datang tidak menyelesaikan kepulangannya saat pulang, tidak menyelesaikan keperluannya saat pulang. Makanya viral kisah orang datang aja lapar, rebutan kok ngasih makanan. Pernah dengar kisah ada jamaah datang? Ya, kata Nabi, ini ada tamu dengan kita, siapa yang mau menjamu? Semua angkat tangan, Pak. Semua.
Dan gak ada beda. Yang cukup, yang dipandang miskin, yang disebut kaya, semua angkat tangan. Dan qadarullah, yang angkat tangan pertama itu yang hidupnya tuh sederhana. Bahkan rumahnya itu kurang lebih RS7 lah. Ya, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Gitu. Sisa makanannya itu cuma beberapa sendok untuk anaknya. Yang hidup di situ suami, istri, anak. Tapi dengan kebanggaan angkat tangan. Saya akan menjamu ya Rasulullah. Yang lain angkat, keduluan beliau. Kata Nabi, si fulan yang menjamu. Pulang ke rumah begitu datang, istriku, kita punya kabar gembira. Kabar gembira. Jadi melihat pahala itu peluang. Jadi dalam bayangan mereka itu karena mereka merasa punya Allah dan yakin akan meninggal. Jadi yang ditatap itu setiap amal soleh peluang untuk bertemu Allah nih, peluang cari bekal nih. Mereka sudah merasa rezeki itu diatur, rezeki sudah teratur, ngapain kita susah-susah? Rezeki sudah teratur, tinggal ikhtiar. Yang belum teratur itu mengkonversi rezeki sehingga menjadi bekal yang baik untuk pulang. Maka apa yang terjadi? Ini peluang nih. Ada apa Pak? Tamu. Oh siap. Kompak. Istri menidurkan dulu anaknya. Begitu selesai, suami siap-siap, piring sudah ditata, lampu dipadamkan. Ini mohon maaf ya bahasa kitanya ini penghematan katanya. Jadi kita makannya biar enak-enak, nyaman. Istri sudah siap, suami bawa, hidangkan semua. Jadi yang satu makan dengan lahapnya, yang satu lagi tak tek tok kayak seperti orang makan. Anaknya tidur dalam keadaan menahan lapar. Ditidurkan oleh ibunya dalam keadaan menahan lapar. Besoknya begitu selesai tamunya kenyang pulang. Dia nggak tahu yang menjamu itu pun tidur semua dalam keadaan lapar. Tapi mereka kenyang dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sedikit makan tuh kalau ibadahnya banyak, makan minum tuh sedikit. Coba saat puasa. Nafsu banyak, ibadahnya banyak. Begitu nafsu kalah, amal solehnya muncul. Minum yang kita harapkan banyak jus ini jus itu, seteguk teh manis kenyang. Ya? Maka apa yang terjadi? Turunlah Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dipuji langsung oleh Allah. Itu masa-masa indah di era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada satupun orang datang kecuali kenal dan kumpulnya bukan cuma begini saja. Hati mereka pun kumpul. Jadi nggak cuma datang gini, datang, dengar tausiah, pulang, nggak kenal lagi, tidak begitu. Nggak begitu. Kalau begitu jahiliyah banyak. Datang, kata Abu Jahal nih. Begitu datang semua sampaikan, bubar lagi, nggak kenal lagi. Itu zamannya jahiliyah. Maka Allah sampaikan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kata Allah, cukup yang bermusuhan itu zaman jahiliyah saja. Setelah kita berislam, beriman, tidak ada musuhan lagi. Yang terpecah belah itu cukup zaman jahiliyah saja. Justru dengan kita berislam itu kita punya komitmen untuk menyatu, bukan terpecah belah. Cukup saling memusuhi itu jahiliyah saja. Sebab kalau sudah beriman, fa asbahtum bi ni'matihi, nikmat iman itu yang pertama Allah berikan, menyatukan kita sebagai saudara. Itu poin pertama. Kenapa saya munculkan ayat ini? Karena kita kehilangan rohnya sekarang. Yang kumpul banyak, tapi nggak kenal satu dengan yang lainnya. Coba lihat saat sholat. Nabi itu sampai hafal posisi orang sholat. Si fulan sayap kanan pojok, si fulan sayap kiri, si fulan saf kesekian, si fulan gantian karena kainnya terbatas gantian dengan istrinya sampai ketahuan. Jumatan kenal semua. Nah sekarang kita kehilangan itu. Yang paling ironis, yang paling disayangkan adalah kadang-kadang sholatnya di tempat yang sama, kumpulnya di tempat yang sama, tapi masih memendam pertikaian dan permusuhan. Ittaqillah. Yang paling bahaya begini, ngajinya ayat yang sama, Qurannya sama, 114 surat, tapi ternyata selesai ngaji kok saling mencela, saling bermusuhan. Sehingga alih-alih menjadi kuat, alih-alih saling mengisi, alih-alih saling ibadah, yang terjadi apa? Terpecah belah. Setelah terpecah apa? Ini yang paling bahaya. Orientasi hidupnya berubah dari mengejar akhirat menjadi mengejar dunia.
Konsekuensinya ketika ini tidak dipraktekkan, di masjid nggak dipraktekkan, kumpul dalam taklim nggak dipraktekkan, maka turunlah hadis Nabi yang disampaikan asisten Nabi namanya Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Saya bacakan, setelah itu kita urutkan kurikulumnya. Fokus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah, di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Enggak kenal dengan kawan. Enggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, enggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Ya, pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya. Itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang saya antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi ada satu masa orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100.000 Jumatan?
Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan. Coba lihat. Kejadian nggak sekarang? Yang pengusaha-pengusaha tuh yang sedang tanda tangan proyek. Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Tuh, ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya kesini ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadzib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang, dulu nggak ada offline semua, sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya, satu, langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja, sholat amar ma'ruf, baca Quran amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar, ya kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman,
Sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat sudah azan. Enggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu otomatis di hati kita begitu. Sya'ban mau Ramadan itu otomatis sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Enggak ada ustadz ngasih tahu pun karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti itu. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Ya silahkan. Nggak apa-apa, sampai subuh nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Dah saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat, bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? 1. 2, nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Itu udah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar itu makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur bawa kotak masjid, ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Timbang sholat maghrib baca Yasin. Keluar. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan gak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Itu kan? Ya kita berhusnudzon iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? 1, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata.
terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti, sepekan. Latihan berpikir yang baik, husnudzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita dari apapun, diklik online, itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzan kepada istri, istri husnudzan kepada suami. Ibu dan ayah husnudzan kepada anak, anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan, atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan gak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12, di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina, katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim, sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya. Ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu mah silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya. Tuh. Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang jaganya. Ayo bapak-bapak tuh. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada baligha misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Pahala. Tapi maaf ya, maaf, tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Al-Faroni, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit atau iman kosong, ya bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Bu ibu juga begitu, saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua.
Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Tahu saya. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Ah, Mas Bu, saya ini suami orang. Hati. Awas, hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya, hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, ketus, hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja Ibu. Dari mata turun ke lisan. Ya, turun ke hati langsung ke KUA ntar. Ini, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49 ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahwu ya. Ya harfun nida, lida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku gak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasra qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa enggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa enggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan, nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi, nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah, diam dulu. Kontrol, dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Papa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan, demi Allah, pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga, di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan, demi Allah, cek sepekan berikutnya, antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh, cuma sepekan amalkan ayat ini, ayat mata. Ayat telinga, ayat lisan, amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat.
Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Nah, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Asyam. Bukan asyap, asyam. Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya kenapa engkau puasa hari Senin, kata Nabi Aukamakala, hadza yauma wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan gak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba 5:30 ada yang mencaci, bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan gak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa gak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia gak mau hilangin pahala puasanya, gak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin istirahat dulu. Setelah enak Senin tambah Kamis. Jangan dirapel dulu, jangan terlalu banyak, nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi, pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari Senin puasa, Selasa tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya uzur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qabliyah zuhur? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qashar. Ketika antum qashar, antum gak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Ya, jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah? Mas gak? Itu hadiah dari Allah, qashar itu hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang enggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan?
itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa monoposnya. Kalau sudah tiba masa monopos, nggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi. Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas teman-teman sekalian. Balikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis, jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten mau tambah silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa tidak ada sholat nggak usah kreatif. Ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Dah, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Penuhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini, masjid-masjid ini itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia, didaftarkan aja, tidak. Data Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama. Bikin kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu, fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah, ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat, ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah, awas hati-hati. Hati-hati. 3 ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu kunut, yang satu tidak, nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini, yang ngimaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Awas, kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, faqira'atul imam qira'atul ma'mum. Imam itu dijadikan kata Nabi supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud, imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa, mazhabnya Hambali. Beliau enggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Bukan sebaliknya, Allahumma hdina fi man hadait, bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Tuh.
Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majelis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini, misal nih, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara, hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. 1, baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, nggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahr namanya, Joni. Jahr. Silent cukup kita sendiri yang dengar. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. 4, dibaca rakaat pertama jahr dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua enggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu 4-4-nya semua ada sumbernya dari Nabi. Dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi enggak baca bismillah, kenapa dijaharkan, kenapa disirkan. Itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustadz kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf. Dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan, kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa enggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun Bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat, ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah, ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua? Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim." Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 cara. Yang tadinya enggak baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya enggak dibaca sama sekali. 4 riwayat. Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi cara baca bismillah. Tapi kan enggak mungkin baca 4-empatnya dalam satu kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. 4-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih satu. Aku enggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan yang ada jahrnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, supaya umat paham ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala, sepanjang ada dalil pasti ada pahalanya, daripada enggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang muridnya Imam Syafi'i, lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini enggak ada sudah, yang ada sudah, yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih, apa yang cenderung mereka pilih? Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, madzhab Asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, madzhab. Nah, madzhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madzhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar, semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Nah, di luar kepala itu belum hafal.
Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak, dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak. Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis. Masuk bioskop, keluar hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar dari situ hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat, karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini, apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat, tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang, kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab tuh disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Ya kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nggak ada. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu 1 cara, 1 bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada 1 cara, 1 bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja, beda, salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan 1 cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya.
dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Ini kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan gak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran. Cucu Nabi. Ilmunya banyak. Jauh dengan saya tuh. Ya jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz. Pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang gak bisa shad. Bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang gak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari gak bisa. Ada. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang gak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak, maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang gak bisa sin, gak bisa shad. Bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Ya, ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama. Cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Ente iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qaulan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente, anak, ane. Ada begitu. Madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha kita. Yang itu wadduha wallaili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan kata Medan sepeda. Sepeda dengan sepeda barangnya sama nggak? Itulah perbedaannya.
Beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya? Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD, SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, gak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya, belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela, tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini, Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj artinya beda keyakinan, bahaya itu. Beda mazhab pasti nggak ada masalah, beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salam, assalamualaikum akhi, beda manhaj, bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela, jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik, pelajari sehingga semua membuat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini, kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bacanya jahar, kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan, enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Bi'sah penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat isya, imamnya Imam Syekh Sudes. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Di saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU, yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Nah, terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Najib, Pak Edi dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustadz-ustadznya pun masukkan database. Ada siapa saja ustadz di Palembang? Masukkan. Nanti masjid didata, kompak, ketemu dengan sesama masjid, susun jadwal. Ustadz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi sahabat masjid misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit, tahu dokter ada jamaah. Begitu ketemu, tahu database-nya. Tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecurian, ketemu jamaahnya di sini ada polisi. Tinggal sampaikan, diproses. Alhamdulillah, balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan. Nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana. Tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini, satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki.
dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan, cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekkan persaudaraan difasilitasi oleh DKM Kompa. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jamaah di situ. Insya Allah kalau begitu kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasulukal mustafa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasulukal mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah, ya Allah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasan yang angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah. Allahumma wahidna fi saffika ya arhamar rahimin wa jadibna minat tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu ya arhamar rahimin. Ihfadz biladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan dari perpecahan. Bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din. Dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma jalla baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhirah hayatina husnul khatimah. Dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk sebentar, duduk. Yang tertib, siap? Tertib, rapi, jangan berdesakan. Dibantu teman-teman kita dari polisi, dari tentara, dari keamanan lokal. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan berkahi teman-teman kita. Tolong yang tertib, yang rapi, dan tolong saya diberi akses untuk keluar dengan baik karena ingin mengembalikan kondisinya supaya bisa fit kembali untuk mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah tausiah dari Ustadz Ari Hidayat. Mudah-mudahan dapat mencerahkan hati kita semua yang ada di sini, dan semoga Allah merahmati kita
terutama yang mendengarkan dengan penuh khusyuk dan tawadhu, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Insya Allah Ustaz Adi Hidayat akan langsung segera pulang, tidak perlu ditunggu, sehingga tidak perlu berdesak-desakan. Kita persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan lancar. Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami segenap takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan juga partisipasi Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, dan anak-anak sekalian. Demikian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, satu, tes. Satu. Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat-sehat, menjadi muslimah yang baik. Nah, ibu semua pelajari, teladani istri-istri Rasulullah SAW. Yang terakhir, jaga keluarganya dengan baik. Ya, suaminya, anak-anaknya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami informasikan dan kami ingatkan apabila ingin menonton secara ulang acara kita pada malam hari ini, silakan buka di channel YouTube Aku Mataku TV ataupun MBR Bang Raya TV dan juga TV Sumsel. Siaran kita pada malam hari ini disiarkan secara live melalui 3 akun tersebut.